Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan kalau saat ini posisi dari Menara Huayu itu benar-benar terancam. Mereka kehilangan 3 tetua agungnya, lalu pasukan musuh terus bergerak maju dan menghancurkan formasi-formasi pelindung Menara Huayu. Kini hanya tinggal menunggu waktu sampai Menara Huayu akan benar-benar hancur sepenuhnya. Tapi sempat secercah harapan tiba saat sebuah slip giok datang ke tangan Chu Bijun. Hanya saja setelah dia membaca isinya, entah bagaimana Chu Bijun justru terlihat marah. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Kita akan dengarkan bersama di part kali ini. Tapi sebelum dimulai ceritanya, kalau rekan-rekan merasa puas dengan garapan Mimin, boleh banget untuk nyumbang Mimin supaya upgrade device ya. Untuk yang ikhlas saja ya, yang nggak ikhlas boleh skip. Lalu untuk linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Itu aja yang mau gue sampaikan di awal. Selamat menikmati. Part 72. Pembahasan kali ini gue ambil dari bab 432 sampai dengan 436. Sorry banget di beberapa bab ini agak susah diterjemahkan. Jadi kalau misalnya ada sedikit salah penafsiran atau juga dialog yang kurang nyambung, harap dimaklumi. Kita masuk ke dalam ceritanya. Ada apa nenek? Semua orang terkejut setelah melihat Chu Bijun begitu marah dan membanting slip giok yang baru saja ia dapatkan itu. Kini wajah Chu Bijun kembali tampak pucat. Dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Perlahan dia berkata, "Ini adalah slip giok yang dikirimkan oleh Pavilion Qianlong dan seperti yang sudah kita duga, bahwa gerbang kekaisaran adalah otak dari penyerangan ini. Mereka tidak ikut ke medan pertempuran karena mereka bersiaga di belakang dan menghalangi pasukan bantuan dari sekutu. Kini Pavilion Qianlong pun telah menderita banyak kerugian karena hal ini. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa bergantung pada mereka." Semua orang terkejut dan mereka pun kini tampak suram. Padahal mereka itu bertahan begitu lama di sana karena menaruh harapan pada para bala bantuan yang mungkin akan menolong mereka. Tapi sekarang semua harapan itu benar-benar pupus setelah mereka mengetahui ini semua. Sekarang entah apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka terus diam, maka itu sama saja seperti menunggu kematian. Jika terus begini, maka kehancuran dari Menara Huayu tidak akan bisa dihindari, dan pengorbanan dari 3 tetua agung mereka pun akan terbuang sia-sia. Chu Bijun kini tampak merenung lama, hingga kemudian kilatan cahaya melintas di matanya. Dia menemukan sebuah ide, lalu kemudian berkata, "Semua tetua, dengarkan perintahku. Sekarang kita akan memecah kekuatan dan dibagi menjadi 5 tim kecil untuk melarikan diri malam ini. Kita harus pergi dan tidak boleh membiarkan masa depan Menara Huayu ini hancur begitu saja. Kita akan menuju 5 arah yang berbeda dan berkumpul lagi di kota Feiyun yang berjarak ribuan mil dari sini." "Nenek, apa ini?" kata para tetua. Mereka sedikit tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chu Bijun. Tapi Chu Bijun kemudian berkata dengan tegas, "Tidak perlu banyak pertanyaan. Ini memang sangatlah berbahaya, tapi kita harus melakukannya. Ini jauh lebih baik daripada menyerah dan menanti kematian kita. Kita masih punya kesempatan. Masih ada puluhan formasi yang berdiri kokoh. Itu akan memberi waktu pada kita sehingga kita bisa melarikan diri. Jika kita bisa lari dengan aman, dalam 2 bulan ke depan kita akan lepas dari cengkraman orang-orang ini." Setelah mendengarkan ini, semua orang segera mengangguk dan mengikuti instruksi dari Chu Bijun. Akhirnya malam pun tiba dan bulan kini bersinar terang di langit. Bayang-bayang hitam kini tampak berlarian dengan cepat dan melewati celah dari bangunan serta masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Di sisi lain terdapat kem-kem barisan milik musuh dan beberapa penjaga yang saat ini tengah berpatroli. Mereka semua berada di luar tembok Menara Huayu. Beberapa tetua dari Menara Huayu kini bergerak dengan gesit dan memimpin sekitar 1000 pasukan di belakangnya. Para penjaga ini akhirnya mendengar suara aneh dan memastikan bahwa Menara Huayu berniat menyerang mereka.
Jadi salah satu prajurit itu segera berteriak, "Ada Sebelum penjaga itu menyelesaikan kata-katanya, matanya kini tampak kosong dan tubuhnya pun menjadi lemas. Ini terjadi dalam waktu singkat, dan itu semua adalah ulah dari para murid Menara Huayu yang menusuknya hingga mati. Kini mereka bergerak dengan begitu terorganisir. Dalam kelompok besar mereka membentuk lagi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan jumlah 3 hingga 5 orang. Satu kelompok akan menangani satu penjaga dan setelah selesai mereka akan bergerilya dan mengambil sebanyak mungkin yang mereka bisa. Jadi mereka terus menekan kebisingan dan membunuh ditemani dinginnya malam. Tapi meski begitu, tidak mungkin semuanya akan berjalan dengan begitu lancar. Pada akhirnya ada juga penjaga yang menemukan kejanggalan dan segera memberikan peringatan pada pasukan yang saat ini sedang beristirahat. Selain itu, dia juga melepaskan sebuah slip giok ke udara untuk memanggil pasukan utama. Di udara slip giok itu kemudian meledak dan menjadi penanda bahwa mereka sedang diserang. Salah seorang tetua dari Menara Huayu melihat ke atas dan wajahnya pun sedikit terkejut. Segera dia berteriak dan memberi peringatan. "Mereka sudah menemukan kita, semuanya segera berkumpul dan membentuk formasi." Segera setelah itu, sekitar 1.000 orang yang tadi berpesta dan membunuh pasukan musuh segera kembali dan berkumpul menjadi satu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini ketiga patriark sudah berkumpul di tempat itu setelah melihat penanda yang dikeluarkan oleh bawahan mereka. Yuan-san yang melihat ini, dia pun tampak tertawa. Di sisi lain, Lin Rofeng dia berkata dengan santai, "Siapa yang menyangka bahwa para gadis ini akan menyerang camp kami di tengah malam? Sepertinya kalian sudah sangat putus asa. Bahkan kalian hanya membawa sekitar 1.000 pasukan. Apa kalian sedang bercanda?" Yan Bogong pun mengangguk serta mencibir. Itu benar. Apalagi yang memimpin pasukan ini hanyalah seorang tetua biasa. Bagaimana bisa seorang Chu Bijun begitu ceroboh seperti ini? Seharusnya jika kalian ingin menyerang, gunakanlah pasukan terbaik kalian. Jika hanya seperti ini, kalian tidak ada bedanya dengan menyerahkan nyawa kalian pada kami. Yuan-san kini tampak mengamati situasinya. Dia kemudian berkata, "Sepertinya mereka tidak sesederhana itu. Bisa saja mereka memiliki sebuah rencana yang lain. Kita harus menangkap tetua itu dan menanyainya langsung tentang rencana mereka." Dua orang itu pun perlahan memahaminya dan mengangguk serta menyetujuinya. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Yuan-san pun itu ada benarnya. Setelah itu Lin Rofeng dan Yan Bogong tidak banyak bicara dan bergegas maju ke depan. Sedangkan Yuan-san masih tetap di belakang dan tampak tersenyum, seolah-olah dia telah memahami semua situasi yang saat ini terjadi. Lin Rofeng bergerak dengan sangat cepat lalu menghantam dada dari tetua Menara Huayu itu, dan dia pun kini tampak sangat girang. "Sepertinya kau terlalu tua untuk mengurus hal-hal semacam ini, Patriark Yan." Yan Bogong yang baru saja sampai itu tampak mencibir. "Kau memang adalah kelinci pelari cepat. Bagaimana bisa itu dibandingkan denganku? Tapi meski kau cepat, kekuatan pukulanmu masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan milikku. Jadi kamu tidak perlu terlalu sombong. Lagi pula ikan tangkapanmu pun hanya ikan teri. Persetan dengan ikan teri atau tongkol. Pada akhirnya dia juga tetaplah seorang tetua. Karena itu kita pun bisa bertanya padanya, 'Hei gadis kecil, kenapa kalian menyerang camp kami di malam hari? Katakan tujuanmu.' Pada saat itu juga, para pasukan dari Menara Huayu dibereskan dalam waktu singkat. Ada yang ditangkap bahkan dibunuh di tempat. Tentu ini menjadi tekanan bagi tetua yang baru saja ditangkap itu. Namun dia sudah memiliki tekad dan tidak berniat untuk buka mulut. Lin Rofeng merasa semakin kesal. Dia berpikir bahwa dia harus menyiksanya terlebih dahulu. Lalu dengan kuku-kuku tangannya yang tajam, dia menghantam bagian perut dari tetua ini. Itu pasti sangatlah sakit. Bahkan bola mata tetua itu sampai hendak keluar saat dia menahan rasa sakit itu. Tapi pendiriannya sangat teguh. Bahkan meski disiksa seperti ini,
dia masih belum mau buka mulut. "Cih, sepertinya kau terlalu keras kepala. Kalau begitu bagaimana jika aku melepaskan satu tanganmu? Apa kau masih akan tetap bisa tutup mulut?" kata Lin Rufeng dengan senyuman iblis miliknya. Tetua ini sama sekali tidak merasa takut. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak berniat buka mulut. Di sisi lain, Yan Bogong melambaikan tangannya dan menghentikan Lin Rufeng yang hendak mencabut tangan dari wanita ini. "Patriark Lin, tidak perlu terlalu marah hanya karena wanita ini. Kita hanya harus memberinya pil buatanku, maka dia akan membuka mulutnya dengan sendirinya. Pil ini disebut sebagai pil ribuan semut, dan saat seseorang meminumnya, maka dia akan merasakan neraka dan digigiti oleh ribuan semut. Rasa sakit itu bahkan lebih buruk daripada siksaan kematian. Jadi mari kita coba ini." Lin Rufeng tahu bahwa Yan Bogong itu hanya berniat untuk mengambil keuntungan atas namanya sendiri. Tapi dia juga tidak punya cara lain untuk membuka mulut dari wanita ini. Alhasil dia pun menyerahkannya. "Ambillah," kata Lin Rufeng. "Tentu, Patriark Lin sekarang bisa beristirahat sebentar. Kamu akan melihat begitu ajaibnya obat buatanku," kata Yan Bogong yang penuh dengan rasa bangga. Lalu Yan Bogong memaksa memasukkan pil itu ke dalam mulut tetua ini yang saat ini menjadi tawanannya. Lalu hanya dalam hitungan detik, efeknya mulai terasa. Tetua itu mulai menggeliat kesakitan dengan ekspresi yang sungguh-sungguh tidak bisa dideskripsikan. Melihat hal ini, Yan Bogong merasa sangat puas. Dia pun berkata, "Tidak ada yang bisa bertahan dari rasa sakit ini selama lebih dari 1 jam. Tapi jika kamu mau mengatakan yang sejujurnya sebelum 1 jam, maka aku akan memberimu penawarnya. Jadi tidak perlu terlalu keras kepala seperti ini. Kau hanya tinggal mengatakan saja kenapa kau datang dan menyerang kami di malam hari seperti ini." Tetua itu masih enggan bicara. Dia menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit di dalam mulutnya. Dia bahkan sampai berlutut dan menggeliat-geliat, tapi dia enggan untuk bicara. Yan Bogong masih mengamati tetua ini. Dia bahkan tidak percaya bahwa tetua ini memiliki kesetiaan yang luar biasa. Bahkan dia mau menahan rasa sakit seperti ini hanya untuk keluarganya. Tapi dia yakin bahwa itu akan segera berakhir. Jadi Yan Bogong mencibir, "Jika kamu memang tidak mau membuka mulutmu, maka aku akan menunggumu. Saat kau berubah pikiran, maka aku akan memberikan penawarnya." Yan Bogong kini tampak sangat santai, seolah dia telah memegang tiket kemenangannya. Dia kini tampak tersenyum dan hanya menikmati pertunjukan ini. Akhirnya setelah setengah jam, pipi dari tetua itu tampak memerah. Dan akhirnya dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Dia dengan suara nyaring pun berteriak, "Cepat beri aku penawarnya, dan akan kukatakan semuanya." Mendengar ini, Lin Rufeng serta Yan Bogong pun tersenyum penuh dengan kemenangan. Lalu Yan Bogong bangun dan memberikan pil penawar itu kepada sang tetua yang tertangkap ini. Perlahan tetua itu berhenti bergetar dan rasa sakit yang ia rasakan pun berangsur-angsur mulai menghilang. "Jadi sekarang katakan apa yang sebenarnya," kata Yan Bogong sambil membelai-belai janggutnya. Wanita itu melirik Yan Bogong dan kemudian dia tertawa. "Sudah terlambat. Meskipun kalian mengetahuinya sekarang, itu sudah terlambat." "Apa katamu? Apa yang terjadi?" kata Yan Bogong dengan nada tinggi. Tetua itu kemudian tersenyum lagi. Dia dengan penuh penghinaan berkata, "Nenek telah meninggalkan tempat ini dan semua tetua pun sudah pergi sekarang. Kami di sini hanya untuk menghambat kalian supaya tidak bisa menyusul mereka. Tugas kami di sini telah selesai dan ini adalah kemenangan kami." "Apa? Mereka melarikan diri?" teriak Yan Bogong. Dia kini tampak diliputi oleh amarah. Dia tahu bahwa situasi ini sangatlah gawat. Terlebih jika gerbang kekaisaran sampai mengetahuinya. Entah bagaimana dia harus menjelaskannya nanti.
Tapi di sisi lain, Yowan San masih tetap tenang saat mendengar semua ini. Dia bahkan tampak tersenyum seperti sudah menduga apa yang akan terjadi. Seolah-olah ini semua sekarang berada di bawah telapak tangannya. Setelah itu, tidak terasa, matahari mulai terbit di timur dan menerangi seluruh permukaan bumi. Di dalam sebuah lembah yang suram, Chu Bijun dan kelompoknya kini tampak sedang beristirahat di tepian sungai. Kini kulit Chu Bijun tampak semakin pucat karena terkena racun 7 warna. "Nenek, minumlah ini terlebih dahulu," kata salah seorang murid dari Menara Huayu sambil mengulurkan semangkok air jernih. Chu Bijun menepuk kepala kecilnya kemudian berbalik dan melihat ke arah timur. Kini tampak sekali kesedihan menghiasi wajah dari Chu Bijun. Dia pun bergumam, "Kita sudah dibagi menjadi 5 kelompok, dan Kyonghua mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian para musuh, supaya kita bisa berlari dengan aman. Aku merasa sangat gagal sebagai seorang pemimpin." "Nenek, tolong jangan katakan itu. Tetua Kyonghua adalah seorang pahlawan karena telah mengorbankan dirinya demi kita," kata pengawas Peony yang kini berjalan mendekati Chu Bijun. Tapi Chu Bijun masih merasakan kepahitan yang begitu mendalam. Kini air matanya tidak bisa berhenti mengalir dari kedua bola matanya. Di tengah suasana yang suram ini, tiba-tiba ada suara angin yang menerobos dan ternyata itu adalah Ging Chaikin. Dia bergegas untuk memberikan laporan yang ia dapatkan. "Nenek, ini sungguh tidak baik. Semua jalan telah diblokir dan mereka sekarang sedang mencari kita," katanya dengan wajah panik. Semua orang pun terkejut. Semua tidak menyangka kalau ternyata rencana mereka sudah terbongkar sejak awal. Tapi sebenarnya siapa yang bisa melakukan prediksi setajam ini? Chu Bijun pun tidak percaya. Bagaimana bisa rencana kita bocor secepat ini? Siapa yang memimpin tim musuh? Ging Chaikin kemudian berkata, "Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda, tapi di sebelahnya juga ada tetua kelima dari lembah neraka." "Lembah neraka? Bagaimana bisa mereka menebak rencana kita? Bukankah mereka sudah tidak memiliki Yoguiki di pihak mereka? Lantas bagaimana bisa ada orang lain yang memiliki pemikiran setajam Yoguiki?" kata Chu Bijun dengan wajah frustasi. Semua orang pun tidak dapat memahaminya. Mereka kini juga tampak suram. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Aku bahkan tidak pernah mendengar sosoknya sebelumnya. Tapi kini dia justru menghancurkan semua rencana kita dengan mudah. Bahkan aku telah mengecewakan para leluhur karena tidak bisa menjaga Menara Huayu. Bagaimana mungkin aku bisa menemui mereka jika sampai pelarian ini juga gagal? Kata Chu Bijun dengan wajah sedih. Di sisi lain, semua orang menatap Chu Bijun dengan wajah suram. Mereka benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa melegakan hati dari Chu Bijun yang kacau saat ini. Di saat yang sama, di balik sebuah bukit, terlihat rombongan dari orang-orang yang menyusuri area itu. Mereka tak lain adalah para tetua dari lembah neraka dan juga para bawahannya. Tentu di sana juga ada tetua kelima dan juga Yao Ming. Yao Ming, kamu telah banyak melakukan kemajuan akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka bahwa prediksimu akan seakurat ini. Siapa yang mengira kalau para wanita itu akhirnya akan menyerah dan memilih untuk melarikan diri secara diam-diam? Padahal seharusnya mereka tahu kalau tindakan mereka ini sangatlah berbahaya. Berkat semua prediksimu, kita bisa mengamankan pasukan dari Menara Huayu dan menangkap mereka hidup-hidup, kata salah satu tetua dari lembah neraka. Tetua kelima pun juga tampak setuju dengan pernyataan ini. Yao Ming, kamu sekarang benar-benar mirip dengan tetua ketujuh. Kamu pasti bisa menyamai kemampuannya di masa depan. Mendengar ini, Yao Ming kemudian berkata, "Tidak, aku tidak ingin menjadi pengganti dari masterku. Di masa depan, aku pasti akan melampauinya." Lalu setelah itu, Yao Ming berkata lagi,
"Tetua, apa kalian sudah berhasil menangkap Chu Bijun dan yang lainnya?" Mereka tampak tertunduk dan menggelengkan kepala mereka. "Kami baru berhasil menangkap 4 tim yang keluar dari Menara Huayu, dan tidak ada jejak sama sekali dari wanita tua itu." Benarkah? Yao Ming mengangguk-angguk. Sejujurnya di sini itu dia merasa senang bahwa ternyata Chu Bijun itu masih belum tertangkap. Lalu setelah itu, Yao Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya tunggulah di sini. Aku harus memastikan sesuatu yang ada di depan sana." "Hei Yao Ming, kenapa kamu harus pergi terlebih dahulu setiap kali ada pergerakan? Apa kamu ingin mengambil keuntungan dan mengukir namamu sendiri?" kata tetua kelima dengan tatapan aneh. Tapi Yao Ming tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. "Tetua kelima, Anda terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil. Saya hanya seorang penasehat, jadi bagaimana bisa saya menangkap mereka dengan tangan saya sendiri? Saya hanya mau memeriksa jejak mereka saja. Jika terlalu banyak orang, maka itu akan menyulitkan saya. Saya akan segera memberitahu saat saya menemukan sesuatu. Saya tidak ingin ada kesalahan, dan saya juga tidak ingin jejak yang mereka tinggalkan hancur karena kita salah mengambil gerakan." "Tetua kelima, kenapa kamu begitu curiga pada rekan sendiri? Dalam kasus ini kita bahkan bisa menemukan mereka itu semua karena Yao Ming. Jika dia memang ingin memonopoli semua pujian itu, maka kita tidak bisa protes," kata salah seorang tetua yang ada di sana dan membela Yao Ming. Tetua kelima pun kemudian tertawa dan dia berkata, "Aku hanya bercanda. Kenapa kalian menjadi begitu serius? Pergilah dan segera laporkan jika ada sesuatu." Yao Ming pun kemudian mengangguk dan senyuman tipis di sudut mulutnya pun terlihat. Lalu dia pun berbalik dan terbang menuju ke atas bukit. Lalu saat dia melewati puncak bukit itu, dia melihat ke arah lembah di depan matanya. Dengan begitu matanya pun bergetar hebat saat melihat sesuatu yang ada di sana. Semua orang yang ada di lembah itu juga melihat ke arah Yao Ming dan mereka pun terkejut begitu melihat Yao Ming yang ada di sana. Sudah berakhir. Jika mereka ditemukan, maka itu akan menjadi akhir dari Menara Huayu. Begitulah yang semua orang ini pikirkan. Tapi sebelum mereka mulai melakukan gerakan ataupun kegaduhan, Yao Ming segera memberikan sebuah isyarat supaya semua orang tetap diam. Tentu ini membuat semua orang terkejut dan mereka menatap Yao Ming dengan tatapan penuh pertanyaan. Yao Ming kemudian menoleh ke belakang dan berteriak, "Saya telah menemukan jejak mereka. Sepertinya para wanita itu bergerak ke arah sana. Kita harus bergegas dan menangkap mereka," kata Yao Ming yang kemudian menunjuk ke arah lain dengan santainya. Jelas saja bahwa arah itu melenceng dari posisi Chu Bijun saat ini. Semua orang hanya bisa menatap Yao Ming dengan penuh tanda tanya. Tapi jelas ini adalah sebuah penyelamatan. Maka mereka juga harus tetap diam untuk saat ini dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Yao Ming. Meski mereka tidak tahu kenapa Yao Ming itu sampai mengkhianati lembah neraka secara diam-diam. Lalu setelah beberapa saat, rombongan dari lembah neraka pun akhirnya menghilang dari pandangan. Dan Yao Ming pun kemudian berbalik dan berkata kepada Chu Bijun, "Kalian sudah aman sekarang. Kalian bisa pergi ke arah yang berlawanan, bisa ke selatan ataupun ke utara, karena di sana pasukan sudah mulai berpindah. Sedangkan di sebelah barat dan timur, para pasukan baru saja ditempatkan, maka itu akan berbahaya. Tapi jika kalian mau mendengarkan saranku, lebih baik kalian pergi ke arah selatan. Di sana ada pegunungan yang tinggi-tinggi dan kalian bisa lebih mudah untuk menyembunyikan keberadaan kalian. Itu akan jauh lebih aman." Setelah mengatakan itu, Yao Ming pun berbalik dan berniat untuk pergi serta menyusul pasukan dari lembah neraka. Tapi Chu Bijun kemudian berteriak, "Tunggu! Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas rahmat Tuan karena telah melindungi kami. Tapi jika boleh tahu,
Kenapa Anda mau melindungi kami? Kata Chu Bijun. Yao Ming menatap Chu Bijun lalu dia tersenyum dengan wajah aneh. Dia pun berkata, menyelamatkan kalian? Kalian terlalu banyak berpikir. Apa kalian pikir aku akan mengkhianati lembah neraka hanya untuk menyelamatkan kalian? Aku tidak peduli dengan keselamatan kalian. Tapi ada orang lain yang akan membutuhkan kalian. Jadi, pergilah dan sampaikan padanya bahwa dia saat ini berhutang budi padaku. Katakan itu pada Suo Fan. Ketika Chu Bijun dan yang lainnya mendengar hal ini, mereka tersentak dan sulit untuk mempercayainya. Bahkan musuh pun kini telah menjadi sekutu dari Suo Fan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dan memikirkan ini semua, Chu Bijun dan yang lainnya pun merasa sangat sedih. Belum lagi prestis yang sudah dibangun oleh Chu Bijun selama ratusan tahun ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengaruh yang diberikan oleh Suo Fan. Semua orang kini berpikir bahwa Suo Fan telah meminta Yao Ming untuk melakukan ini semua demi mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah tindakan Suo Fan yang secara tidak langsung memaksa Yao Ming untuk bertindak seperti ini. Sebelumnya setelah Suo Fan menghancurkan markas lembah neraka, Yao Ming menjadi kalang kabut karena dia tidak bisa lagi kembali ke lembah neraka. Lagi pula jika gerbang kekaisaran pun nantinya memenangkan permainan ini, mereka tidak akan pernah mau membangkitkan lembah neraka kembali. Pada akhirnya, lembah neraka hanya akan dilahap oleh gerbang kekaisaran di masa depan. Dengan begini, dia tidak lagi bisa berdiri di atas perahu lembah neraka yang sebelumnya ingin mengendalikan keluarga kekaisaran. Kini dia hanya punya dua perahu yang tersisa, yaitu berlayar di atas perahu gerbang kekaisaran dan juga berlayar di atas perahu keluarga Luo. Alhasil, dia kini telah memilih jalannya sendiri untuk menyelamatkan diri. Dia tidak lagi bisa bergantung pada keluarganya yang telah hancur saat ini. Sekarang yang dia lakukan adalah menunjukkan jasanya karena telah meruntuhkan pelarian dari Menara Huayu untuk menarik perhatian dari gerbang kekaisaran. Dan di sisi lain, dia juga membantu pelarian dari Chu Bijun untuk membuat Suo Fan berhutang budi padanya. Dengan begini dia akan bisa berlayar di atas dua perahu dengan nyaman. Siapapun yang akan memenangkan permainan ini pada akhirnya, maka dia akan memiliki tempat untuk bisa bertahan. Inilah rencana dari sang agen ganda, sang impostor kita. Setelah itu Yao Ming ke utara dan meninggalkan rombongan Chu Bijun. Dia pun tampak tertawa sambil bergumam, "Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menjadi tuanku pada akhirnya." Dan begitulah sosok Yao Ming pun pergi. Di sisi lain kini Chu Bijun mengikuti arahan dari Yao Ming dan melintasi bukit di bagian selatan. Hingga akhirnya mereka benar-benar terbebas dari penyergapan ini. Lalu setelah beberapa lama berjalan, Chu Bijun akhirnya melihat sekelompok orang yang berada di depan jalan mereka. "Nenek, akhirnya kalian telah tiba. Steward Zuo telah meminta kami untuk menunggu di sini sejak beberapa bulan lalu," kata Qiu Yanhai sambil mengepalkan tangannya. Chu Bijun dan rombongannya terkejut ketika melihat keberadaan dari Qiu Yanhai. Lalu Chu Bijun kemudian membungkuk dan berkata, "Senang bisa bertemu dengan tetua di saat yang sulit seperti ini." "Kenapa Anda terlalu sopan? Kedua keluarga kita adalah aliansi, jadi jika salah satu mendapatkan masalah, maka yang lainnya sudah sewajarnya untuk membantu. Meski begitu, ada yang membuatku penasaran. Steward Zuo sudah meminta kami untuk menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan dia juga sudah mengirimkan pemberitahuan penyerangan ini sejak 6 bulan lalu. Tapi anehnya, kenapa kalian masih begitu pasif dan tidak melakukan pergerakan sampai hari ini?" tanya Qiu Yanhai. Chu Bijun tiba-tiba kehilangan nafasnya. Semua orang di sana pun saling memandang satu sama lain, dan kini pipi mereka memerah karena tidak ada satupun yang bisa menjawabnya.
Ya lagi pula bagaimana mungkin mereka akan langsung mengakui kalau mereka tidak mempercayai Suovan. Dan jika itu terjadi sekarang, bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan dan kehilangan perlindungan di sini. Karena hal itu, dengan malu-malu Jubijun pun berkata, memang benar bahwa informasi itu sudah diterima oleh informan kami sejak lama. Tapi tampaknya informan kami itu agak picik dan menganggap itu semua sebagai gurauan, sehingga mereka tidak menganggap ini menjadi situasi yang berbahaya. Karena itu juga kami pun tidak mengetahuinya sampai hari penyergapan tiba. Ketika kami melihat situasi di luar, ini benar-benar sudah terlambat dan kami tidak bisa melarikan diri begitu saja. Mendengar hal ini, semua orang dari Menara Huayu tampak malu. Ini adalah pertama kalinya bagi Jubijun berbohong untuk menyelamatkan wajahnya dan nyawa mereka. Mereka tahu bahwa dengan mengakui kesalahan mereka di sini, maka itu hanya akan membuat mereka jatuh dalam masalah yang baru. Ini adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri. Dan begitulah, Qiu Yanhai pun berkata, saya bisa mengerti sekarang, jadi itu adalah alasannya. Di sisi lain, Qiu Yanhai dan Suekin saling memandang satu sama lain. Mereka juga tahu bahwa ini semua hanyalah bualan. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Steward Zuo sudah berpesan pada mereka untuk tidak mengungkit masalah apapun. Jadi mereka pun sampai saat ini tetap diam. Lagi pula Suovan juga berniat untuk mencaplok Menara Huayu. Jadi tidak ada baiknya untuk bersitegang dengan mereka saat ini. Karena itu, kedua orang ini kemudian tampak tersenyum. Hanya saja wajah mereka itu tampak tidak terlalu ikhlas. Jadi Jubijun bisa menyadarinya dan mengerti bahwa kedua orang ini sebenarnya tahu akan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu Jubijun hanya bisa menghela nafas panjang. Tapi lagi-lagi, padahal situasi saat ini sudah nyaman untuk kedua belah pihak. Tapi si kampret muncul lagi. Dia dengan marah-marah membentak, kalian bisa mengirimkan surat pemberitahuan pada kami sejak lama, tapi kenapa kalian tidak bisa mengirimkan bantuan pada kami sejak lama juga? Apa kalian sengaja menunggu kami di sini dan membiarkan Menara Huayu kami hancur terlebih dahulu? Apa kalian bisa menyebut ini sebagai tindakan dari seorang aliansi? Gadis kecil, lebih baik jaga bicaramu. Jika kami memang tidak mementingkan aliansi di antara kita, maka kami tidak akan pernah ada di sini, kata Qiu Yanhai dengan nada yang mulai meninggi. Qiu Yanhai adalah sosok yang berada di ranah visi dewa. Dia menjaga kesopanannya hanya karena permintaan dari Suovan. Tapi sekarang, seorang yang bau kencur yang berada di ranah surga mendalam berani-beraninya bertanya padanya, bahkan sampai membentaknya. Ini tentu membuat Qiu Yanhai menjadi sangat emosi. Jubijun kini tampak panik dan dia buru-buru membujuk. Tetua Qiu, mohon untuk tetap tenang. Anak ini memang memiliki temperamen yang buruk. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Kemudian Jubijun berbalik dan memarahi pengawas Pioni. Pioni, kenapa kamu begitu kasar? Mereka sudah berkenan untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Kenapa kamu malah memfitnah mereka seperti ini? Cepat minta maaf. Hah? Menyelamatkan? Jika mereka memang tulus ingin menyelamatkan kita, bagaimana bisa mereka hanya membawa sebagian kecil pasukan seperti ini? Bahkan Zuovan pun tidak ada di antara mereka. Jelas ini adalah akal-akalan dari Zuovan untuk memanfaatkan kita, Nek, teriak pengawas Pioni. Qiu Yanhai tampak tersenyum dingin dan kini dia menjadi semakin marah. Gadis kecil yang bodoh. Steward Zuo telah menyusun semua strategi ini. Dia memiliki jalan yang terbaik dan bagaimana mungkin gadis kecil sepertimu bisa memahaminya? Kau bahkan tidak tahu bahwa sebelumnya Steward Zuo sudah berpesan pada kami untuk menunggu meski itu akan memakan waktu yang lama. Dia tahu benar temperamen kalian. Dan kalian pasti akan curiga pada informasi darinya karena masalah akar bodi yang terakhir kali.
Awalnya kami juga tidak ingin mengekspos masalah ini untuk menjaga nama baik kalian. Tapi sekarang kamu yang tidak tahu terima kasih membawa kembali rasa malu itu untuk keluargamu sendiri. Hah? Jadi memang benar dia adalah orang yang mencuri harta kami. Akhirnya dia mengakuinya secara terbuka, kata pengawas Peony dengan suara ngegas. Semua orang tahu saat ini apa yang telah dilakukan Peony itu tidak benar. Dia terlalu keras kepala bahkan di depan dua ahli di ranah visi dewa. Apalagi kedua orang ini telah menetap di keluarga Luo untuk waktu yang lama. Jika mereka sampai menyinggung keluarga Luo seperti ini, siapa yang bisa membayangkan konsekuensi yang akan mereka terima? Kini Qiu Yanhai semakin geram. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan membentak, "Gadis kecil, jika bukan karena perintah dari Steward Zhuo, hanya karena keangkuhanmu ini saja aku pasti sudah membunuhmu." Begitu selesai mengatakan ini, aura membunuh dari Qiu Yanhai meledak dan membuat banyak ahli di sana merasakan sesak di dada mereka. Tidak sedikit dari mereka yang gemetar hingga keringat dingin membasahi dahi mereka. Chu Bijun pun kini tampak semakin pucat. Dia buru-buru menarik pengawas Peony ke belakang dan menatapnya tajam. Satu tatapan ini saja sudah membuat pengawas Peony diam. Terlihat jelas bahwa saat ini Chu Bijun sangatlah marah. Ini sungguh tidak lucu. Mereka telah berhasil melarikan diri dari pasukan musuh, tapi karena kebodohan dari Peony, pada akhirnya Menara Huayu kembali dalam bahaya. Jika sampai mereka dilenyapkan oleh sekutu di sini, maka itu akan menjadi bahan bercandaan. Bagaimana mungkin Chu Bijun bisa membiarkan ini terjadi begitu saja? Kini semua orang menatap Qiu Yanhai dengan penuh ketakutan dan tidak ada lagi yang berani membuka mulut. Di sisi lain, Sui Qin yang dari tadi melihat ini kemudian dia tertawa. Dia kemudian menarik Qiu Yanhai ke belakang. "Semua orang ini adalah sekutu kita sendiri. Kenapa kamu membuat suasananya menjadi begitu tegang? Mari kita akhiri ini. Bukankah Anda juga setuju, Nek?" "Tentu, Tetua Sui Qin sangatlah bijak," kata Chu Bijun dengan panik. Lalu dia menatap Qiu Yanhai dan berkata, "Tetua Qiu, maafkan saya. Orang tua ini lalai untuk mendisiplinkan anak ini. Saya harap Anda dapat meredam amarah Anda dan memaafkan kami." Chu Bijun kini membungkuk hingga sangat rendah. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dengan memohon seperti ini. Padahal dia adalah seorang patriark. Dan di sini semua tetua dari Menara Huayu merasakan rasa sakit yang mendalam. Mereka tidak lagi punya wajah untuk dibanggakan. Melihat ini, Qiu Yanhai mendengus dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah dia tidak bisa memaafkan ini semua. Melihat tingkahnya, Sui Qin pun kemudian menepuk pundak Qiu Yanhai. "Orang tua, mereka sudah meminta maaf. Jangan menjadi terlalu egois." "Cih," kata Qiu Yanhai dengan acuh tak acuh. Melihat ini kemarahan Sui Qin pun tersulut. Kemudian dia menendang pantat Qiu Yanhai dan berteriak, "Hei tua bangka, apa kau tidak mendengar ucapanku? Kukatakan untuk memaafkan mereka, maka maafkan mereka." Melihat kemarahan sampai serak suara gue anjir. Wait. Melihat kemarahan dari istrinya, Qiu Yanhai langsung menciut dan kehilangan kesombongannya. "Baiklah, mari kita lupakan masalah ini," kata Qiu Yanhai sambil menyembunyikan rasa malunya setelah dimarahi oleh Sui Qin. Kini semua orang dapat bernafas dengan lega. Akhirnya kemarahan dari Qiu Yanhai dapat diredam, meski dengan adegan yang cukup membuat mereka tertawa di dalam hati. Siapa sangka, pria yang penuh dengan emosi ini memiliki istri yang jauh lebih menakutkan daripada dirinya. Setelah itu Sui Qin kemudian maju beberapa langkah dan berkata, "Nenek tidak perlu mengambil pusing masalah ini. Orang tua ini memang begitu cepat marah. Sekarang karena kalian sudah sampai di sini,
Mari pergi ke tempat yang aman. Adapun tentang masalah akar bodi itu tidak perlu dibahas lagi. Setelah kalian nanti tiba di keluarga Luo, Anda bisa menanyakannya sendiri secara pribadi pada Steward Zuo. Tidak, kami tidak akan berani, kata Ju Bijun sambil menggelengkan kepalanya. Melihat hal ini, Suekin tersenyum lalu dia kembali berkata, sebelumnya setelah Steward Zuo menerima permintaan bantuan dari kalian, dia mengutus kami untuk menjemput kalian. Sedangkan dia sendiri dan beberapa pasukan lainnya berangkat menuju ke Istana Raja Obat. Istana Raja Obat? Apa yang mereka lakukan di sana? Kata pengawas Peony dengan buru-buru. Tapi Ju Bijun segera menatapnya tajam dan membuat dia mundur serta menutup mulutnya. Qiu Yanhai kemudian tersenyum dengan dingin dan dia berkata, itulah yang tadi dikatakan oleh orang tua ini, bahwa rencana dari Steward Zuo itu tidak akan bisa dicerna oleh pemahaman kalian. Dia adalah orang yang sangat berpengetahuan dan menyiapkan setiap langkah yang perlu dia ambil. Dia tahu bahwa kalian sedang dikepung dan pasukan musuh sudah menyiapkan jebakan untuk pasukan yang akan membantu. Kami juga melihat bahwa Mansion Jianhao serta Pavilion Qianlong beberapa kali dipukul mundur oleh mereka. Karena itu, Steward Zuo meminta kami berjaga di sini dan mengamankan kalian begitu kalian memutuskan untuk melarikan diri. Dia sudah memikirkan semua ini. Lantas, bagaimana bisa kalian memiliki pemikiran yang begitu picik padanya? Mendengar hal ini, semua orang dari Menara Huayu tampak tercengang dan malu. Bahkan beberapa dari mereka pun sampai menangis karena mengetahui semua kebenaran ini. Begitupun Ju Bijun, dia tampak agak terpuruk saat dia semakin menyadari bahwa levelnya berada jauh di bawah Zuo Fan. Sayangnya, di sisi lain Qiu Yanhai dan Suekin itu tertawa di dalam hati. Semua tindakan mereka ini sebenarnya adalah arahan dari Zuo Fan. Dan pada akhirnya, mereka sadar kalau Menara Huayu ini benar-benar telah dipermainkan oleh Zuo Fan. Dia adalah penjahat yang sejati, tapi dia selalu memiliki cara untuk membuat seolah-olah dia itu tidak berdosa. Dan singkat cerita, setelah itu Qiu Yanhai serta Suekin membawa semua orang itu kembali ke keluarga Luo. Kita akan berpindah, dan di sisi lain, kini orang-orang dari gerbang kekaisaran serta sekutunya tengah berkumpul serta berpesta setelah kehancuran dari Menara Huayu. Wang Pu Tianyuan kini tampak bersorak dan berkata, kali ini Patriark Lembah Neraka benar-benar sangat berjasa karena berhasil mengamankan orang-orang yang melarikan diri. Bahkan kalian berhasil menangkap mereka hidup-hidup. Yuan Shan tidak berani mengabaikan ucapan ini. Dia pun merendah dan berkata, Patriark Wang Pu terlalu memuji. Ini adalah hal normal bagi kami. Di sisi lain, Yan Bogong dan Lin Rufeng merasa sangat kesal ketika mendengar percakapan dari kedua orang ini. Mereka berdua sudah bersusah payah untuk menangkap orang-orang dari Menara Huayu, tapi pada akhirnya hanya Lembah Neraka yang mendapatkan pujian. Ini sungguh membuat orang-orang yang lain merasakan cemburu. Leng Wuchang yang juga ada di sana kemudian dia berkata, Patriark Qiu, tindakan Anda kali ini benar-benar sangat tajam. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memprediksi semua ini. Mendengar ini, Yuan Shan berkata, Tuan Leng, dengan kemampuan saya tidak akan bisa melakukan ini. Semua ini bisa terjadi karena saya memiliki penasihat yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, Yuan Shan kemudian menunjuk seorang pria berjubah abu-abu yang tidak jauh darinya. Dia kemudian memperkenalkannya. Anak ini adalah penasihat baruku. Dia adalah Yao Ming, murid dari You Guiqi. Dia adalah penerusnya di posisi tetua ketujuh. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang kemudian menatap Yao Ming dan mengamatinya. Kini semua orang tahu bahwa Yao Ming adalah murid pribadi yang diajar oleh You Guiqi. Karena dia diajari dengan khusus, maka sangat wajar jika Yao Ming bisa menyamai apa yang dipahami oleh You Guiqi.
Jadi tidak salah lagi jika anak ini mungkin nanti akan menjadi penerus dari 3 bintang kekaisaran, yang mana dia akan menggantikan posisi dari Yoguiki. Setelah itu Yao Ming membungkuk dan menyapa semua orang, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan kemudian kembali duduk dengan tenang. Leng Wuchang mengamatinya dan melihat lebih dalam, sampai ada sebuah cahaya melintas di matanya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Tidak heran bahwa langkah dari lembah neraka akhir-akhir ini menjadi sangat teratur. Ternyata kalian sudah mendapatkan penasehat yang begitu berbakat. Ini sungguh luar biasa. Apalagi dia masih sangat muda. Jadi Tuan Yao Ming, bagaimana bisa Anda tahu kalau orang-orang dari Menara Huayu itu akan melarikan diri?" Yao Ming tersenyum dan dia berkata, "Sesungguhnya saya tidak benar-benar memahami ini pada awalnya. Tapi setelah saya mengingat kalau Patriark dari Menara Huayu itu bukanlah sosok yang mudah untuk menyerah, saya berpikir bahwa orang ini pasti akan merencanakan sesuatu. Saat mereka mulai melakukan pergerakan yang mencurigakan, saya menjadi semakin yakin dan menyiapkan pasukan untuk menangkap mereka. Walaupun sesungguhnya ini hanyalah tebakan kasar yang tidak berdasar. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah berkah di antara kemalangan," kata Yao Ming sambil menggelengkan kepalanya. "Saya masih perlu banyak belajar lagi. Saya harap di masa depan Tuan Leng juga bersedia untuk memberikan saya sedikit petunjuk." Mendengar hal ini, Yan Bogong dan Lin Rufeng benar-benar terbakar api cemburu. Andai saja mereka memiliki satu pemuda seperti ini, maka keluarga mereka tidak akan tertinggal jauh di belakang. Melihat hal ini, Leng Wuchang hanya bisa tersenyum tipis dan kemudian memuji. "Tuan Yao Ming terlalu merendahkan diri. Kesuksesan kita kali ini adalah berkat Anda, jadi Anda bisa sedikit berbangga diri." Ketika Huang Pu Tianyuan mendengar ini, dia pun mengangguk dan menyetujuinya. "Yao Ming, kamu memang memiliki gaya seorang penasihat. Sepertinya dengan bantuanmu kami akan bisa menggapai masa depan yang cerah nantinya." "Patriark terlalu memuji, saya ucapkan banyak terima kasih," kata Yao Ming sambil mengepalkan tangannya. Tidak bisa membiarkan semua pujian ini, Yan Bagong kemudian berkata dengan sinis, "Jika dia memang benar-benar luar biasa, lantas kenapa dia tidak bisa menjaga keluarganya sendiri dari kehancuran?" "Apa katamu?" Yuan Shan naik pitam begitu mendengar kata-kata ini. Dia dan juga tetua dari lembah neraka yang ada di sana menatap Yan Bagong dengan tatapan tajam. Namun Yan Bagong masih begitu sombong dan mengejek mereka dengan senyuman. Tapi dunia tidaklah sebaik itu. Ingat bahwa semesta selalu adil. Sebuah cahaya hijau jamrut jatuh ke hadapan Yan Bogong. Itu adalah sebuah slip giok yang dikirimkan oleh seorang tetua dari istana Raja Obat. Dia buru-buru membukanya dan air mata segera mengalir di pipinya. "Patriark Huang Pu, tolong selamatkan istana Raja Obatku." "Apa yang terjadi, Patriark Yan? Ada apa dengan istana Raja Obatmu?" tanya Huang Pu Tianyuan. Yan Bogong terisak 2 kali dan kemudian dia menjawab, "Sofan, binatang buas itu telah menyerang istana Raja Obat kami. Bahkan dia sudah menghancurkan formasi pelindung yang berdiri selama ribuan tahun. Tolong kebijakan Patriark untuk membantu kami." Mendengar ini semua orang terkejut, kecuali Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang, karena pada akhirnya semua ini itu sesuai dengan prediksi dari Leng Wuchang. Ya, sepertinya Yao Ming juga sudah memprediksi ini, jadi dia juga terlihat tetap tenang. Di sisi lain, Yuan Shan kini wajahnya tampak begitu gembira dan mengejek. "Semua kata-katamu akhirnya kembali pada dirimu sendiri. Itulah yang disebut dengan karma." "Kau!" Tampak Yan Bogong marah sambil memelototi Yuan Shan. Tapi marah bukan solusi saat ini. Yan Bogong menyadari itu. Dia kemudian segera berbalik dan menatap Huang Pu Tianyuan. Sekali lagi dia memohon, "Patriark, Anda pasti akan membantu kami kan? Keluarga kami telah banyak berkontribusi pada gerbang kekaisaran.
Tentunya gerbang kekaisaran juga akan mengulurkan tangannya jika kami dalam kesulitan. Wang Pu Tianyuan kini terdiam. Dia kemudian melirik Leng Wuchang dan memintanya untuk menjawab. Leng Wuchang pun kemudian berkata, Zhou Fan adalah sosok yang licik dan kejam. Jika kita buru-buru pergi sekarang, pasti mereka sudah menyiapkan jebakan untuk kita. Patriark Yan, tidak perlu cemas. Kita hanya harus menjalankan rencana kita dan pada akhirnya kita akan menghancurkan Zhou Fan dengan tangan kita sendiri. Sekarang kita akan menyerang pavilion Qianlong untuk melemahkan sisi mereka. Kata-kata ini sudah seperti deja vu karena sebelumnya Leng Wuchang juga mengatakan ini pada Yowan San. Andai saja Zhou Fan mendengar ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kini semua orang terdiam, mereka tidak bisa melakukan apapun jika Leng Wuchang sudah mengatakan hal ini. Sebentar lagi 8 pilar benar-benar akan runtuh dan menyisakan 2 keluarga terkuat, yang mana semuanya akan saling melahap keluarga yang sudah hancur. Dan dengan begitu, kedua keluarga ini akan mendapatkan keuntungan terbesar dan menjadi sangat kuat. Yao Ming yang bisa memahami semua situasi ini hanya bisa tertawa kering di dalam hatinya. Pada akhirnya, semua keluarga hanya akan menjadi umpan dan bola meriam bagi kedua keluarga yang tersisa. Dan mari kita berpindah sedikit, karena di sini sudah tidak ada yang menarik lagi. Perjalanan waktu kita lewati dan 2 bulan pun ternyata sudah berlalu. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Chu Bijun dan rombongannya sampai di keluarga Luo dan diantar oleh Sui Qin serta Qiu Yanhai. Mereka kini berada di luar gerbang kota angin hitam dan Zhou Fan tampak berdiri di depan gerbang untuk menyambut mereka. Nenek, sudah lama aku tidak melihatmu, kata Zhou Fan dengan santai lalu memberikan salam. Chu Bijun melihatnya dan buru-buru membalas. Steward Zhuo terlalu sopan. Anda sebenarnya tidak perlu repot-repot datang dan menyambut kami seperti ini. Apa yang nenek katakan? Kita sebelumnya adalah aliansi, dan saat salah satu di antara kita dalam masalah, maka sudah sangat wajar untuk menyambut dan membantu. Namun sebelumnya saya harus minta maaf karena telah mengkhianati kalian. Aku yakin karena itu juga kalian sangat sulit untuk mempercayaiku hingga mengabaikan semua peringatan dariku. Ini adalah salahku, aku yang merusak kepercayaan kalian, kata Zhou Fan sambil menghela nafas panjang. Chu Bijun melihat kesedihan di wajah Zhou Fan dan dia menjadi semakin merasa bersalah. Tapi tidak untuk pengawas Pioning. Dia segera bertanya, jika kau memang betul-betul menyesal, maka kenapa kau sampai tega merampok harta keluarga kami? Pioning, bentak Chu Bijun. Tapi Zhou Fan segera melambaikan tangannya dan berkata, itu memang adalah salahku. Dan mencuri barang milik aliansi itu adalah tindakan yang tidak terhormat. Tapi aku tidak ingin menjelaskan apapun saat ini. Aku telah membuat kalian jatuh seperti sekarang, maka aku juga akan bertanggung jawab untuk melindungi kalian. Hei, kenapa kamu tidak mau menjelaskannya? Kau mengakui kesalahanmu, tapi kenapa kamu tidak mau memberitahu alasannya pada kami? Teriak Pioning. Mendengar ucapan yang tidak sopan ini, Sui Qin tidak bisa menahan dirinya. Dia segera angkat bicara. Nona Pioning, jaga bicaramu. Anda tidak tahu posisi kami saat itu. Gerbang kekaisaran telah memaksa Steward Zhuo untuk mencuri akar bodi itu sebagai tebusan untuk patriark kami. Jika tidak, maka patriark dan juga orang-orang yang disekap saat itu akan dibunuh. Jika kamu berada dalam posisi kami, dan nenek menjadi sandera, aku yakin bahkan kamu akan mengkhianati sekutumu untuk menyelamatkannya. Kak Sui, kamu sudah terlalu banyak bicara, kata Zhou Fan dengan suara dingin. Lalu setelah mendengar itu, Sui Qin buru-buru tutup mulut dan wajahnya pun menjadi suram. Tapi sekarang semua orang yang ada di Menara Huayu tampak marah. Mereka tahu bahwa ini semua adalah pengaturan dari gerbang kekaisaran. Maka jika ada yang harus disalahkan, itu adalah gerbang kekaisaran.
Jubijun kini menjadi semakin geram dan berkata, "Jadi semua ini adalah ulah mereka. Gerbang kekaisaran benar-benar beracun dan berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini untuk selamanya." Zofan melambaikan tangannya dan berkata, "Nenek, tidak ada istilah kejam untuk memperlakukan musuhmu. Kali ini adalah kesalahanku sendiri. Aku telah mengkhianati kalian. Jadi aku akan meminta maaf untuk masalah ini. Jika kalian memiliki keluhan, silakan sampaikan padaku. Aku tidak akan mengabaikan keluhan kalian sedikit pun." Tidak Steward Zuo. Anda juga hanyalah korban di sini. Maka kami juga tidak memenuhi syarat untuk menyalahkan Anda di sini. Seperti yang dikatakan oleh Tetua Qiu Yanhai dan juga Tetua Suekin, Anda tidak bersalah, kata Jubijun. Zofan saat ini masih tampak sedih. Meskipun di dalam hatinya dia sedang menyembunyikan senyuman iblisnya yang sedang merekah. Dulu Leng Wuchang mengatur semua ini dengan tujuan untuk mendapatkan akar bodhi dan selain itu juga untuk menghancurkan hubungan Zofan dengan Menara Huayu. Tapi pada akhirnya Zofan bisa membalikkan semuanya dan mendapatkan kepercayaan dari Menara Huayu sekali lagi. Zofan memang luar biasa dan dia bisa memutarbalikkan keadaan seperti ini. Gerbang kekaisaran benar-benar tercela. Mereka sengaja membuat retakan di antara aliansi kita untuk mengambil banyak keuntungan. Ini semua pasti adalah rencana dari Leng Wuchang. Aku berutang maaf pada keluarga Luo karena telah meragukannya sebelumnya. Andai saja kami tidak pernah meragukan kalian, mungkin Menara Huayu masih utuh saat ini, kata Jubijun sambil menitihkan air mata. Zofan kemudian mendekati Jubijun dan dia berkata, "Nenek, karena kita sudah memiliki pandangan yang sama, maka kita harus bersatu. Dan di masa depan, kuharap tidak ada lagi kecurigaan di antara kita." Steward Zuo, saat ini Menara Huayu sudah mencapai titik terendahnya. Dan jika bergabung dengan keluarga Luo kami bisa membalaskan dendam, maka kami akan melakukannya. Aku bersumpah, nanti setelah semuanya menjadi damai, aku akan menghidupkan lagi Menara Huayu dan membangkitkannya seperti di masa lalu, kata Jubijun dengan penuh ambisi. Zofan segera mengangguk dan dia berkata, "Kebijaksanaan nenek pasti akan membawa berita baik di masa depan. Kita pasti akan membalas dan menghancurkan mereka. Tapi sebelum itu, mari obati luka nenek terlebih dahulu. Aku lihat sekarang Anda sedang terkena racun 7 warna. Jadi, lebih baik Anda sekarang beristirahat dan aku akan menyiapkan obat untuk Anda." "Terima kasih atas kebaikan Steward Zuo," kata Jubijun sambil membungkuk. Lalu setelah itu Jubijun dibantu oleh para murid dari Menara Huayu berjalan pergi menuju ke tempat peristirahatan. Semuanya ikut pergi dari sana, termasuk pengawas Pioni, yang mana dia saat ini benar-benar kehilangan mukanya. Dia bahkan tidak berani lagi menatap Zofan. Dan begitulah, akhirnya pelarian dari Jubijun serta rekan-rekannya selesai. Setelah ini Zofan akan kembali menyusun sebuah rencana dan melakukan tindakan yang lainnya. Tapi kita akan jumpa lagi di hari Minggu, dan terima kasih karena sudah menonton. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau nyawer Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Itu saja untuk hari ini dan bye.